Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya tentunya masih di channel seputar Gcam. Oke, di video kali ini saya akan review Gcam terbaru beserta config terbaru ya teman-teman. Jadi di sini saya akan review Gcam Buttercam versi 3.0 dan ini baru rilis. Jadi keunggulan di versi Gcam ini dia udah ada mode 48 megapiksel ke 12 megapiksel. Kemudian di sini ada fitur tambahnya yaitu mode ultrawide, kemudian kamera utama dan juga kamera makro. Yang lebih menariknya lagi yang nggak ada di Gcam lainnya yaitu di sini ada aperture ya teman-teman. Yaitu bukan lensa yang bisa kita atur mulai dari bukaan 2,0 dan bukaan 1.8. Oke, jadi seperti apa untuk hasilnya? Simak terus video ini sampai selesai, jangan di skip-skip. Sebelum kita lanjutkan ke videonya, seperti biasa, mohon bantu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, serta aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar nanti kalian semua tidak ketinggalan video Gcam dan config terbarunya tentunya dari channel seputar Gcam. Oke, jadi sekarang ini kita udah ada di dalam aplikasi Buttercam versi 3.0-nya, dan saat pertama kali menginstal Gcam maka untuk tampilan awalnya akan seperti ini. Di sini kita klik izinkan, kita izinkan aja sampai selesai. Oke, jadi untuk tampilan awalnya seperti ini. Ini belum kita restore config, artinya masih standar bawaan dari Gcam-nya. Jadi di sini kita masuk dulu ke tutorial pemasangan config-nya terlebih dahulu. Caranya kita masuk ke setelan Gcam-nya seperti ini. Setelah itu kita scroll paling bawah, kita cari yang opsi config ya teman-teman. Ini untuk tampilannya hampir-hampir sama seperti Gcam Nikita 2.0, karena based on dari Gcam ini adalah versi 7.3 ya teman-teman. Oke, kita masuk ke opsi config seperti ini. Setelah itu di sini kita klik yang opsi save ini ya teman-teman. Kemudian kita klik aja yang tulisan save. Oke, seperti ini. Ini bertujuan untuk membuat folder Gcam dan juga folder config 7. Oke, setelah itu kita kembali. Jangan lupa nanti kalian download file konfigurasinya yang udah saya sediakan di deskripsi video ini ya teman-teman. Oke, ini dia untuk file konfigurasinya. Di sini untuk kekurangan dari Gcam ini dia belum support untuk format ya teman-teman. Jadi kita nggak bisa mengatur format JPEG, format UV dan juga format bawaan. Dan untuk formatnya ini yaitu format auto dari bawaan Gcam-nya. Oke, seperti ini. Kemudian kita pindahkan ke dalam folder Gcam ya teman-teman. Folder Gcam, kemudian kita pindahkan lagi ke dalam folder config 7. Kemudian di dalam folder config 7 ada folder Buttercam ya teman-teman. Kita klik aja, kemudian kita tempel seperti ini. Jadi untuk opsinya dia 3 langkah. Kita pindahkan ke dalam folder Gcam, kemudian folder config 7, kemudian yang terakhir folder Buttercam. Oke, kita kembali, kemudian kita masuk lagi ke dalam Gcam-nya seperti ini. Nah, untuk merestore config-nya masih sama seperti Gcam lainnya. Kita ketuk aja 2 kali di samping tombol shutter seperti ini. Kemudian kita pilih file konfigurasinya, kemudian kita klik tulisan restore. Misalkan untuk tampilannya udah seperti ini, berarti file konfigurasinya udah berhasil kita restore. Jadi seperti apa untuk hasil review kita di Gcam terbaru ini? Oke, mari kita langsung ke reviewnya. Oke, jadi di sini kita akan uji coba untuk mode kamera terlebih dahulu di objek orang. Nanti kita lihat apakah untuk warna kulit dia masih kelihatan natural, apakah akan mengalami kemerahan ataupun kekuningan. Oke, kita cek untuk rinciannya. Di sini HDR-nya kita pakai yang HDR disempurnakan, kemudian AWB-nya kita off-kan. Kemudian di sini untuk rasio gambar kita pakai aja dulu yang rasio gambar yang standar. Oke, kita tapkan ke objek orangnya seperti ini. Oke, nice. Kira-kira udah fokus. Kita mainkan zoomnya 1,4. Langsung aja kita shoot. Oke, nice. Kita tunggu dulu proses HDR-nya sampai selesai. Dan ini untuk hasilnya bisa langsung kita lihat dari aplikasi Gcam-nya ini ya teman-teman. Oke, jadi kurang lebihnya untuk mode kameranya seperti ini. Ini hasil dari Buttercam versi 3.0 menggunakan config Pixel 4 Pro by seputar Gcam. Di sini kelihatan di warna kulit masih cukup natural, nggak ada perubahan sedikit pun di warna kulit. Kemudian di bagian background untuk tone warna lumayan tersaturasi ya teman-teman. Jadi
config ini sangat cocok buat kalian yang memang suka warna yang agak-agak gonjreng ya teman-teman. Kemudian ini untuk detailnya bagus banget, cukup detail baik itu di objek orang maupun di bagian backgroundnya. Oke, selanjutnya di sini kita uji coba lagi, masih di mode kamera. AWB-nya di sini coba kita on kan. Kita tapkan lagi ke objek orangnya seperti ini. Kita mainkan sedikit zoomnya. Oke, langsung aja di sini kita shoot. Nice, kita tunggu dulu proses HDR-nya sampai selesai. Oke, jadi seperti ini untuk hasilnya. Misalkan AWB-nya kita on kan, di sini kelihatan banget untuk tone warna dia sedikit lebih naik dan ini lumayan tersaturasi ya teman-teman. Namun di sini di warna kulit objek orangnya nggak mengubah sama sekali, masih kelihatan cukup natural. Jadi config ini ataupun Gcam ini masih tergolong recommended ya teman-teman. Oke, next kita lanjut lagi. Oke, selanjutnya di sini kita uji coba lagi, masih di objek orang. Kita coba di mode kamera, tapi di sini kita beralih ke mode yang 48 megapiksel. Di sini kalian perhatikan di bagian sudut kanan atas ini ya teman-teman. Oke, di sini AWB-nya kita off kan aja. Kayaknya kurang recommended, misalkan AWB-nya kita on kan ya teman-teman, lebih cocok untuk objek pemandangan. Oke, kita tapkan lagi ke objek orangnya seperti ini. Kita zoom sedikit aja. Oke, langsung aja kita shoot. Nice, kita tunggu dulu proses HDR-nya sampai selesai. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman untuk hasil dari mode kameranya, mode 48 megapiksel menggunakan Buttercam versi 3.0 dan ini kita menggunakan config Pixel 4 Pro bias putar Gcam. Wah, di mode 48 megapiksel ini sebenarnya untuk perubahannya sedikit ya teman-teman, sedikit lebih detail dibandingkan dengan mode kamera biasa tadi. Untuk tone warnanya ini masih terjaga, masih cukup bagus baik itu di bagian background maupun di bagian objek orangnya. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya di sini kita akan uji coba untuk mode potretnya. Kita cek untuk rinciannya di bagian sebelah kiri sini. Di sini untuk retox wajah kita pakai yang tengah aja, yang natural. Kemudian HDR-nya kita pakai yang HDR plus. Untuk rasio gambar di sini kita pakai yang standar aja. Namun di sini kekurangannya di mode portrait dia nggak ada pengaturan AWB ya teman-teman. Jadi udah otomatis dari Gcam-nya. Coba kita tes seperti apa untuk hasilnya. Kita tapkan ke objeknya seperti ini. Kita tapkan. Kita mainkan sedikit zoomnya supaya bokehnya lebih rapi. Langsung aja kita shoot. Nice, kita tunggu dulu proses HDR-nya sampai selesai. Oke, coba kita lihat untuk hasilnya. Nah, jadi seperti ini untuk hasil mode potretnya Buttercam versi 3.0 menggunakan config Pixel 4 Pro bias putar Gcam. Wah, ini karakter Gcam Nikita banget ya teman-teman untuk tone warnanya. Cuma di sini kelebihannya di Gcam ini dia untuk warna kulit tetap natural meskipun kita set untuk saturasinya ini agak tinggi ya teman-teman. Biasanya kan misalkan di Gcam Nikita misalkan saturasinya tinggi, dia misalkan kita coba shoot di objek orang akan mengalami kemerahan di warna kulit. Tapi di Gcam ini enggak ya teman-teman, bagus banget untuk hasilnya. Ini untuk blurnya pun rapi. Bahkan untuk kebocorannya pun sedikit ya teman-teman. Oke, next kita lanjut lagi, kita coba lagi di sini untuk mode potretnya di objek orang. Di sini kita akan coba tes untuk rasio gambar yang 16:9. Oke, seperti ini. Ini masih tetap kita mainkan zoomnya 1,6. Kita tapkan lagi ke objeknya seperti ini, langsung aja kita shoot. Nice, kita tunggu dulu proses HDR-nya sampai selesai. Ini cuaca udah agak mendung ya teman-teman. Jadi kita harus pintar-pintar cari cahaya. Oke, jadi seperti ini untuk hasil mode potretnya di rasio gambar 16:9. Oke, jadi seperti ini untuk hasilnya di rasio gambar 16:9. Gcam Buttercam versi 3.0 menggunakan config Pixel 4 Pro bias putar Gcam. Wah, di rasio gambar 16:9 ini untuk dynamic range-nya lebih luas ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri. Dan ini untuk mode potretnya bagus banget, berhasil.
kalian bisa lihat di warna kulit masih cukup natural, nggak mengalami kemerahan ataupun kekuningan sama sekali. Lumayan untuk hasil dari Gcam ini. Misalkan kalian mau coba di objek orang ataupun di objek pemandangan, memang betul-betul tone warnanya bagus banget. Jadi Gcam dan config ini sangat recommended ya teman-teman. Oke, next kita lanjut. Kita akan coba tes di objek pemandangan. Kan di sini kita coba untuk mode kamera. Kita cek dulu untuk rinciannya bagian sebelah kiri sini. HDR-nya kita pakai yang HDR disempurnakan, HDR plus. Kemudian AWB kita off-kan aja. Rasio gambar kita pakai aja yang standar. Oke, seperti ini. Kita tapkan ke objeknya, langsung aja kita shoot. Nice, kita tunggu dulu proses HDR-nya sampai selesai. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman, kurang lebih untuk hasil mode kameranya di objek pemandangan dari Buttercam versi 3.0 menggunakan config Pixel 4 Pro by Sputar Gcam. Kalian bisa lihat ini untuk tone warnanya cukup natural banget. Kemudian di sini untuk detailnya masih cukup detail ya teman-teman, hasilnya jernih. Oke, kalian bisa lihat sendiri, ini udah kita zoom, masih cukup detail. Ini sebenarnya sebelum kita shoot cuaca memang agak mendung ya teman-teman. Tapi dari Gcam ini dia benar-benar menyesuaikan banget untuk exposure-nya. Exposure-nya pun nggak berlebihan. Di warna langitnya pun cukup bagus, awan-awannya pun masih kelihatan. Oke, next kita akan coba lagi. Masih di objek yang sama ya teman-teman. Sekarang kita akan coba mode ultrawide-nya. Kita tekan aja yang lensa wide ini. Oke, ini udah lebar seperti ini, berarti dia udah beralih ke mode ultrawide. Kita tapkan seperti ini, langsung aja kita shoot. Nice, kita tunggu dulu proses HDR-nya sampai selesai. Kemungkinan misalkan exposure-nya pas ataupun pencahayaannya cukup, kemungkinan dia lebih tersaturasi ya teman-teman. Oke, seperti ini untuk hasil mode ultrawide-nya dari Gcam Buttercam versi 3.0 menggunakan config Pixel 4 Pro by Sputar Gcam. Dan ini work, kalian bisa lihat sendiri seperti ini untuk hasil mode ultrawide-nya, dan ini hasil mode kamera tadi ya teman-teman. Ini masing-masing kita menggunakan mode yang 12 megapiksel. Yang mode ultrawide-nya juga kita menggunakan mode yang 12 megapiksel. Hasilnya bagus banget. Untuk mode makronya nanti kalian bisa coba sendiri ya teman-teman, karena di sini susah banget untuk nyari objek makronya. Oke, kita akan coba tes lagi. Di sini coba AWB-nya kita on kan. Kita coba ke arah sini ya teman-teman. Kita coba tes, kita tapkan, langsung aja kita shoot. Nice, kita tunggu dulu proses HDR-nya sampai selesai. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman untuk hasil yang barusan. Bagus banget hasilnya. Detailnya pun ini dapat ya teman-teman. Untuk tone warnanya pun tergolong natural, nggak mengalami over saturation sama sekali. Oke, jadi saya rasa cukup sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih atas waktunya sudah menonton. Nantikan juga Gcam dan config terbaru lainnya, tentunya dari channel Sputar Gcam.